Materi ini disusun oleh Susan Aulia Kamila, Amelia Narisa, Novianti, dan Nadira Gitriva dari S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9. Kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman materi mengenai pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, baca basmalah bareng dulu ya. Pada bab pembelajaran dan pengembangan kurikulum terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama komponen dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum, yang ketiga model-model pengembangan kurikulum, dan yang keempat guru dan pengembangan kurikulum. Subbab yang pertama adalah komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Pada pembahasan yang pertama, kurikulum mempunyai komponen utama, yaitu 1. Tujuan, 2. Isi atau materi, 3. Metode atau strategi, 4. Organisasi kurikulum, dan yang kelima adalah evaluasi. Yang pertama, tujuan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertulis bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Isi atau materi. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak luput dari firasat dan teori. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan matematis dalam 10 bentuk. Yang pertama teori, yang kedua istilah, yang ketiga generalisasi, yang keempat contoh, yang kelima definisi, yang keenam fakta, yang ketujuh konsep, yang kedelapan prinsip, yang kesembilan preposisi, dan yang terakhir ke-10 adalah prosedur. Yang ketiga, metode atau strategi. Metode yang digunakan pada umumnya bersifat pengajuan secara massal, seperti ceramah, seminar, dan lain-lain. Strategi pembelajaran, menurut kalangan progresivisme, adalah peserta didiklah yang seharusnya menjadi pusat pembelajaran, dan mendapat dukungan dari kalangan rekonstruksivisme yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui dinamika kelompok. Yang keempat, organisasi kurikulum. Ada 6 ragam perorganisasian kurikulum. Yang pertama, mata pelajaran terpisah. Yang kedua, mata pelajaran berkolerasi. Yang ketiga, bidang studi. Yang keempat, child center. Yang kelima, core program. Yang keenam, editing program. Lalu yang kelima, yaitu subbab terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan. Juga dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Lebih mudahnya, prinsip kurikulum juga dapat dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Umar H. Malik pada tahun 2001 membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 8 macam. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Yang kelima, prinsip kontinuitas. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Dan yang terakhir adalah prinsip mutu. Di subbab yang pertama, ada kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi,
bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses dimulai dari perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer menjadi kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sampai kepada evaluasinya. Tujuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum bertujuan mencari tahu apakah agenda kegiatan yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan-tujuan lembaga. Pengembangan kurikulum digunakan sebagai penilaian umum meliputi konsep, masalah, dan keterampilan yang akan disusun menjadi kurikulum. Landas pengembangan kurikulum berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum tidak hanya diperlukan oleh para penyusun kurikulum di tingkat pusat atau makro, tetapi juga harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pengembang kurikulum di tingkat operasional atau satuan pendidikan, yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan atau supervisor, dewan sekolah atau komite pendidikan, dan pihak-pihak lain yang terkait atau stakeholder. Landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofi. Landasan ini dalam pengembangan kurikulum mencakup tentang landasan filsafat, mengidentifikasi dan mengimplementasikannya. Dengan filsafat metodologi praktik pendidikan terarah, timbal baliknya praktik pendidikan itu sendiri menjadi bahan bagi pertimbangan filosofi pendidikan, sehingga landasan filosofi menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua ada landasan sosial budaya. Landasan ini tentang nilai, tata sosial, dan tata laku manusia di masyarakat dan mengidentifikasinya. Dengan landasan sosial budaya diharapkan lahirnya manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Maka dari itu, kurikulum dengan segala perangkatnya, tujuan, isi, bahkan proses disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan pengembangan masyarakat. Yang ketiga ada landasan psikologis. Dalam pengembangan kurikulum paling tidak ada 2 cabang psikologis, yakni psikologis pengembangan dan psikologis belajar. Ada 9 aspek psikologis yang dikembangkan dengan perantara berbagai mata pelajaran dalam kurikulum. Yang pertama ada aspek ketakwaan, yang kedua ada aspek cipta, yang ketiga aspek rasa, ada yang keempat aspek karsa, yang kelima aspek karya atau kreatif, yang keenam aspek karya atau keprigelan, yang ketujuh aspek kesehatan, yang kedelapan aspek sosial, dan yang kesembilan aspek individu. Yang keempat ada landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengejawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Model-model pengembangan kurikulum. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis diri konsep. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi atau evaluation suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, the administrative model. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dengan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari pejabat tinggi atas pembuat keputusan.
dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua, the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. 4 prinsip yang mendasari grassroots model yaitu 1. Kurikulum akan meningkat bila kompetensi profesional guru meningkat. Yang kedua, kompetensi guru akan meningkat bila mereka terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perubahan dan perbaikan kurikulum. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan perbaikan kurikulum sampai dengan penilaian hasilnya akan sangat meningkat keyakinannya. Yang keempat, dalam kelompok tatap muka, guru akan dapat memahami satu sama lain secara lebih baik dan memperkaya konsensus pada prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana pembelajaran. Yang ketiga, become system. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Becamp, seorang ahli kurikulum. Becamp merupakan mengemukakan 5 hal di dalam pengembangan suatu kurikulum. Yang pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. 3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. 4. Implementasi kurikulum. Dan 5. Evaluasi kurikulum. Yang keempat, the demonstration model. Model pengembangan kurikulum idenya datang dari bawah atau grassroots. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas, tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Yang kelima, Tabas inverted model. Menurut cara yang bersifat tradisional, pengembangan kurikulum dilakukan secara deduktif. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba ini, antara lain 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. 2. Menguji unit eksperimen. 3. Mengadakan revisi dan konsoliditas. 4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. 5. Implementasi dan diseminasi. Yang keenam, Roger Interpersonal Relation Model. Meskipun Roger bukan seorang ahli pendidikan, tetapi ia adalah ahli psikologi atau psikoterapi. Tetapi konsep-konsepnya tentang psikoterapi, khususnya bagaimana membimbing individu, juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan dan pengembangan kurikulum. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger, antara lain 1. Pemilihan target dari sistem pendidikan. 2. Partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. 3. Pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. 4. Tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok. Model pengembangan kurikulum yang terakhir adalah the System Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah,
pola hubungan pribadi, kelompok, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, guru dan pengembangan kurikulum. Pada subbab kali ini, kita akan mempelajari 2 pokok bahasan, yakni pembelajaran dan kurikulum, serta peran guru dalam pengembangan kurikulum. Masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pembelajaran dan kurikulum. Banyak ahli mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan implementasi kurikulum, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum sebagai aksi atau kegiatan. Nah, untuk memperjelas hubungan antara pembelajaran dan kurikulum, kita mulai dari melihat hakikat keduanya. Hakikat pembelajaran itu sendiri diantaranya kegiatan yang dimaksudkan untuk membelajarkan pelajar. Membelajarkan yang dimaksud di sini yaitu memberikan pelajaran, memberikan ilmu, pengetahuan. Yang kedua, program pembelajaran yang dirancang dan diimplementasikan sebagai suatu sistem. Kemudian, kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada pelajar. Yang keempat, kegiatan yang mengarahkan pembelajar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir, kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan, isi pelajaran, sistem penyajian, dan sistem evaluasi dalam realisasinya. Sedangkan hakikat kurikulum meliputi kurikulum sebagai jalan memperoleh ijazah, kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran, kurikulum sebagai hasil belajar, yang terakhir, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dari mempertentangkan dan membandingkan hakikat kurikulum dan pembelajaran, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran dan kurikulum merupakan 2 konsep yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Sebagai 2 konsep yang tak dibedakan, baik pembelajaran maupun kurikulum dapat dalam wujud sebagai rencana, juga dapat berwujud kegiatan. Guru sebagai orang yang berkewajiban merencanakan pembelajaran atau instruction planning selalu mengacu kepada komponen-komponen kurikulum yang berlaku. Nah, dari pernyataan tadi, kita akan masuk pada pokok bahasan yang kedua, yakni peran guru dalam pengembangan kurikulum. Sebelum membahas mengenai peran guru itu sendiri, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari guru. Apa itu guru? Guru adalah orang yang tahu persis situasi dan kondisi diterapkannya kurikulum yang berlaku. Selain itu, guru bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar yang diinginkan. Maka, sudah sewajarnya guru berperan dalam pengembangan kurikulum. Nah, peran guru dalam pengembangan kurikulum itu sendiri diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus pengajaran berdasarkan tujuan-tujuan kurikulum di atasnya dan karakteristik pembelajar, mata pelajaran atau bidang studi, dan karakteristik situasi kondisi sekolah maupun kelas. Yang kedua, merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat secara efektif membantu pembelajar mencapai tujuan yang diterapkan. Yang ketiga, menerapkan rencana atau program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Yang keempat, mengevaluasi hasil dan proses belajar pada pembelajar. Yang terakhir, mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. Oke, dari 5 kegiatan tersebut merupakan peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sedangkan dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi itu beda lagi, teman. Peran guru lebih besar, yakni mencakup pengembangan keseluruhan komponen-komponen kurikulum dalam perencanaan, pengimplementasian kurikulum yang dikembangkan, mengevaluasi implementasi kurikulum,
dan merevisi komponen-komponen kurikulum yang dirasa kurang memadai.